Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-hadis. Kaum muslimin umat iman rahimahullah, jamaah Masjidul Islam yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatuh umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tidak pernah kita lalaikan, apalagi kita tinggal. Begitu juga berkat nikmat iman dan Islam pula pada hari ini, hari Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan kesibukan kita sehari-hari, kita berbondong-bondong pergi ke masjid, tiada lain adalah untuk memohon keridhaannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wa iman rahimakumullah, tentunya saya selaku khatib senantiasa berwasiat, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah, dan tentunya takwa itu haqqul tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita ketakwaan itu kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, baik itu dalam bermasyarakat, ataupun kita ketika bekerja. Mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah, dengan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam semua aspek kehidupan tidak pernah lepas daripada nilai-nilai ibadah, la'allakum tattaqun, maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Hanya golongan takwa, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriah. Jadi kurang lebih tinggal 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan insya Allah tepatnya tanggal 17 hari Selasa, Kementerian Agama akan mengadakan sidang isbat hari Selasa tanggal 17. Jadi sidang isbat itu untuk menentukan tanggal berapa, apakah tanggal 18 hari Rabu, apakah tanggal 19 hari Kamis. Jadi sidang isbatnya akan dilaksanakan pada asar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 Masehi.
Kaum muslimin wa iman rahimahullah, tentunya dengan hanya tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih 5 atau 6 hari lagi, mari kita sambut dan persiapkan perbekalan untuk menyambut Ramadan. Tentunya mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh yang gembira dan bercampur bahagia. Jadi jangan sampai baik kita selaku pribadi, pegawai ataupun pedagang dan sebagainya, mari kita sambut bulan Ramadan itu dengan riang gembira dan bahagia. Kenapa harus riang gembira dan bahagia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Makanya kaum muslimin diwatiman rahimahullah, dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini, tentunya saya ingin menyampaikan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengisi bulan Ramadan tersebut agar hasilnya betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga petik hasilnya kalah buahna cai naeran oke lautna kurusi. Kaum muslimin diwatiman rahimahullah, apa yang perlu dipersiapkan dalam menyambut bulan Ramadan? Mungkin dengan bahasa sehari-hari saja ada 3 kata yang perlu dipersiapkan oleh kita. Yang pertama, persiapan fisik. Yang kedua, persiapan pasif. Dan yang ketiga, persiapan pesan. Jadi 3P itulah perlu kita persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Kenapa kita harus mempersiapkan 3P tersebut? Tentunya kita niatkan dengan tekad yang bulat agar bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang hari ini bulan Ramadan ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya, maka termasuk golongan yang beruntung. Jadi kalau bulan ini Ramadan tahun ini lebih baik, kamu biasanya tarawih jadi tarawih, yang biasanya sudah tarawih tadarus Al-Quran, ya tentunya selain sholat fardu yang dilaksanakan selain berpuasa, dan di samping itu juga majelis taklim kita isi, kita ikuti dan sebagainya. Dan yang mungkin sebelumnya mereka hese untuk kasiran tak jahe para barang berek, nah sekarang lebih baik lagi menjadi orang berehan, ya kayak orang berek. Nah, jadilah orang yang beruntung. Jadi Rasulullah SAW menegaskan, barang siapa yang hari ini bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, maka termasuk golongan orang yang beruntung. Tapi apabila hari ini justru tidak ada perubahan, saya kemajuan, maka itu termasuk golongan orang yang rugi, kata Rasulullah SAW. Maka celakalah bagi mereka yang apabila hari ini bulan Ramadan ini kondisinya lebih buruk, itu termasuk golongan orang yang celaka. Maka jadilah golongan orang yang beruntung. Jadi bulan Ramadan ini kita sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan puasa, mungkin sudah menjadi orang yang profesional lah kalau dalam pekerjaan, ya. Tentunya harus lebih baik daripada bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, kaum muslimin wa rahimahullah, adalah persiapan fisik. Anggota badan kita harus benar-benar dijaga kesehatannya. Tentunya karena ibadah puasa itu sendiri juga adalah untuk agar kita badan sehat. Jangan sampai melakukan sesuatu yang membuat badan menjadi sakit. Misalnya ketika kita puasa banyak tidur, jadi lemes, gitu ya, dan sebagainya. Yang biasa olahraga, silakan olahraga. Mungkin volumenya kita kurangi. Karena menjaga fisik kesehatan itu sangat diperlukan. Karena apalah artinya ketika masuk bulan Ramadan, kita badan sakit, walaupun memang ada rukshoh, ada keringan orang yang sakit, tapi kan tetap itu jadi bukan harus dibayar. Makanya persiapan yang pertama, jagalah fisik, jagalah kesehatan dengan sebaik-baiknya. Yang biasa badminton 2 set, sekarang 1 set. Yang biasa lari, sekarang gerak jalan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan banyak tidur, karena kalau puasa banyak tidur, itu badan terus tidak mendukung daripada kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya lebih demikian, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semuanya bersabar dan tingkatkan kesabaranmu itu.
dan hendaklah kalian pandai menjaga diri. Ya, carincing patut kancing, haringkat patut ikat. Jadi selain kita diperintahkan untuk menjadi orang yang sabar, tingkatkan kesabarannya, dan Allah memerintahkan kita agar pandai-pandai menjaga diri, menjaga badan kita agar tetap sehat, gitu ya. Dan fattaqullaha di situ ma'alakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi golongan orang yang berbahagia. Jadi yang pertama, persiapan fisik, mari kita jaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ayatnya tadi? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala harus menjaga fisik kita dengan sebaik-baiknya, baik menjaga keamanannya, keselamatannya, ketahanannya, kenyamanannya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi niatkan dengan sebaik-baiknya agar ibadah tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Adapun yang kedua, kaum muslimin ibadu yang rahimakumullah, kalau tadi fisik yang harus kita persiapkan, yang kedua adalah persiapan pasuk. Pasuk itu semacam tiang penguat. Tentunya apalah artinya suatu rumah kalau tiangnya tidak kuat. Apa yang memperkuat kita ibadah saum dalam bulan Ramadan? Tiada lain adalah keimanan dan hati kita yang bersih. Kaum muslimin ibadu rahimakumullah, tentunya apabila kita melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan didasari iman dan keikhlasan hati yang bersih, Allah Subhanahu wa taala pirang-pirang menganugerahkan kepada orang yang berpuasa. Dilimpahi rahmat, kasih sayang. Kalau orang yang sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti keinginannya, permintaannya dikabul. Diampuni segala dosa-dosanya, dan yang terakhir apabila kita selesai lulus ahlul jannah, menjadi ahli-ahli surga. Makanya kaum muslimin rahimahullah, hendaklah kita persiapan pasca dengan sebaik-baiknya, keimanan kita dengan sebaik-baiknya, karena itu menentukan untuk kualitas ibadah tahun kita. Di dalam Al-Quran kaum muslimin rahimahullah, bagaimana ayatnya tadi dalam surat Al-Baqarah, bahwa perintah ibadah saum hanyalah untuk orang-orang yang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menjadi orang-orang benar-benar yang beriman. Demikian di dalam ayat Al-Quran 186 surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu fatada'i idzan fal yastajibuli wa yu'minu bi la'allakum yarshudun. Yang artinya demikian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya hai Muhammad, apabila hambaku bertanya di mana aku, kata Allah. Jadi apabila hamba manusia bertanya kepada Nabi Muhammad di mana aku, kata Allah, jawab saja, kata Allah, fa ini qarib, bahwa aku ini sedang dekat. Itu ayatnya kan sudah perintah ibadah puasa. Jadi orang yang berpuasa itu adalah sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib, kata Allah, uji budak watadai izadaan, dan aku akan mengabulkan segala permintaan dan keinginan. Wal yastajibuli, dan aku akan mengabulkan segala doa yang dipanjatkan. Kalau yang kumpulannya permintaan dicompana, doa diijabah. Wal yumirubi. Nah, disinilah pentingnya, yaitu pasuk tadi benar-benar keimanannya. La'alakum yarshudun. Mudah-mudahan kalian senantiasa ada di jalan yang benar. Yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan pasuk, dan tentunya di dalam Al-Quran, di dalam sebuah hadis yang tadi saya bacakan, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana keimanannya itu kuat, maka imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang-orang yang berpuasa didasari iman dan hati yang tulus. Nah, tadi pasuk tadi ya. Man sauma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang lain. Tadi pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan pasuk, perkuatlah iman dan hati kita dengan sebaik-baiknya. Dan persiapan yang ketiga adalah persiapan pasuk. Tentunya kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW mencontohkan ketika berbuka cukup dengan satu biji kurma, jangan sampai berlebih-lebihan gitu ya.
Karena sesuai dengan tadi kita menjaga kesehatan kita, maka harus disesuaikan. Jangan sampai pesak kita kebobolan, sudah makan, minum, lalu misalnya minum kenol, lalu lepet dan sebagainya, belum kolak dan sebagainya. Padahal disunatkan oleh Rasulullah, cukup dengan 1 biji kurma. Apalagi dalam bulan Ramadan, kaum muslimin iman rahimahullah, kadang-kadang asap gegaya kalau tidak bukber di restoran dan sebagainya gitu ya. Nah, usahakan, ingatlah pesak kita, banyak saudara-saudara kita, banyak tetangga-tetangga kita. Mungkin kalau kita makan bersama, 1 porsi bisa 75 atau 100. Coba kalau pikirkan, saudara kita, tetangga kita, mungkin masih ada yang tidak bisa berbuka. Makanya kaum muslimin rahimahullah, selain kita persiapkan fisik, persiapkan fase, juga persiapkan pesak. Jadilah orang yang senantiasa hemat dan jangan boros atau berlebihan. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu khulu fisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, ulah setengah-setengah, ulah daik-daik ngende, ulah tabok asong, tapi harus bulat ya. Dan tidaklah kalian masuk ke dalam Islam itu secara kafah, wala tatabi'u khutuwati syaitan, dan berpeje umat setan akan mengganggu kalian, maka janganlah kalian tergoda oleh rayuan setan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu dan akan mencelakakanmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latif ya Hafi ya Hafizu ya Syafi ya Latif ya Wafi ya Karim Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kaum muslimin rahimahullah, dalam khutbah yang kedua ini sebagai kesimpulan daripada khutbah yang pertama, mari kita sambut bulan Ramadan 1447 ini dengan riang gembira dan bahagia. Mari kita persiapkan fisiknya untuk menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita persiapkan fasenya, dasar keimanan, dan bersihkan hati kita agar kita memperoleh maghfirah, rahmat dan ridha Allah. Dan tentunya jangan sampai kita kebobolan pesak, dan juga pesaknya harus kita jaga karena saudara kita, tetangga kita banyak yang memerlukan bantuan pertolongan dari kita. Maka jadilah orang yang dermawan, jadilah orang yang penuh kasih sayang terhadap saudara-saudara kita yang berbuat kekurangan. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah saum dalam bulan Ramadan tahun 2027 tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan termasuk kita semua menjadi golongan orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'afin ya'amahu yu'afi majida. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li dzawajika sini sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latif ya Hafi ya Hafizu ya Syafi ya Latif ya Wafi ya Karim Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر. لا إله إلا الله. Rapatkan dan diluruskan.